Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait beberapa hasil tes analisis, yaitu tes plan, tes scenario, tes case dari game bernama Doom. Baik, bisa langsung saja dimulai. Saya akan memperkenalkan tim kita, yaitu perkenalkan, nama saya Izati Rofiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reisi Fauzi. Perkenalkan, nama saya Satria Rahmadani. Dan saya Vera Abita Huti Putri. Saya Maisha Dia yang akan menjadi moderator di presentasi kali ini. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang definisi game Doom, lalu ada tes plan, tes scenario, dan tes case. Selanjutnya, pada definisi Doom sendiri, Doom adalah sebuah seri permainan video tembak-menembak orang pertama, yaitu FPS, yang pertama kali dirilis pada tahun 1993 dan dianggap sebagai salah satu permainan paling penting yang membentuk game genre FPS. Fitur utamanya di sini ada gameplay cepat dan intens, sistem senjata ikonik shotgun BFG, ada musuh dengan AI agresif, dan mode multiplayer LAN dan modem. Selanjutnya, baik, saya akan membahas tentang tes plan. Tes plan di sini digunakan untuk menganalisis kualitas, stabilitas, dan pengalaman pengguna pada game Doom. Lingkup pengujian meliputi mekanisme gameplay, stabilitas grafis 3 dimensi, sistem senjata, AI musuh, serta pengalaman multiplayer. Fokus utama adalah memastikan game dapat dimainkan secara imersif, stabil, yaitu lebih dari 95%, tanpa crash, dan menyenangkan dari sisi pemain. Selanjutnya, yaitu ada tes plan untuk game Doom, yaitu sebuah first-person shooter yang dikembangkan oleh ID Software. Dengan fokus utama rencana ini adalah memastikan Doom memberikan pengalaman gameplay yang stabil, responsif, dan imersif sesuai desain. Ada 3 level pengujian yang digunakan. Yang pertama yaitu unit testing, pengujian untuk memastikan setiap modul seperti grafis, kecerdasan buatan, kontrol, dan senjata dapat berfungsi dengan baik secara terpisah. Kedua yaitu sistem atau integration testing yang berfokus pada kestabilan integrasi antar komponen, misalnya sinkronisasi grafik dengan audio, koordinasi AI dengan gameplay, serta kestabilan mode multiplayer. Terakhir yaitu ada acceptance testing, yaitu pengujian dari sudut pandang pemain untuk memastikan pengalaman bermain sesuai harapan, termasuk uji playability, balancing, serta user experience secara keseluruhan. Dengan 3 level pengujian ini, kualitas DOM dapat dijaga agar tetap konsisten dan sesuai ekspektasi pengguna. Selanjutnya yaitu ada tes item. Di sini versi awal yang diuji yaitu DOM versi 1.0. Lalu ada item yang diuji mencakup DOM engine dengan grafis 3D dan rendering 256 warna. Yang kedua yaitu ada sistem kontrol pemain seperti keyboard dan mouse. Lalu yang ketiga ada senjata utama, pistol, shotgun, Jacqueline rocket launcher, plasma gun, BFG 9000. Lalu ada AI musuh seperti IMP, Demon, Coco Demon, Cyber Demon, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada level environment, episode 1-3, sistem multiplayer, LAN, dan modem. Lalu yang terakhir ada audio dan sound X, yaitu musik dini, suara senjata, dan juga monster. Baik, untuk selanjutnya ada software issue. Yang pertama ada di sini ada 4 poin. Yang pertama ada glitch grafis saat rendering ruang 3D kompleks dan ukuran format medium. Kadang terjadi error di tampilan grafis ketika game menampilkan lingkungan 3D yang rumit. Selanjutnya ada pathfinding, AI musuh terkadang tidak optimal atau low. Kemungkinan musuh dalam game AI bisa salah jalan atau tidak menemukan jalur terbaik.
Dan selanjutnya ada multiplayer berpotensi disinkronisasi. Bisa ada masalah sinkronisasi antar pemain saat main online. Untuk yang terakhir ada potensi crash jika memori tidak cukup. Nah, ini jika perangkat tidak punya cukup RAM atau resource, game bisa crash atau berhenti paksa. Untuk fitur game Doom sendiri, ada yang to be test sama not to be test. Ya, yang pertama di to be tested ada engine grafis dan FPS harus stabil di minimal 30 fps pada spesifikasi PC 486/33 dari standar saat itu. Dan untuk selanjutnya ada sistem senjata, yakni uji akurasi tembakan dan efek suara senjata dan animasi saat digunakan. Untuk poin ketiga ada AI musuh. Perilaku musuh harus realistis atau agresif, ya, punya pola serangan dan pathfinding atau mencari jalan. Untuk poin keempat ada kontrol pemain. Ini input dari keyboard atau mouse harus responsif tanpa delay. Selanjutnya ada multiplayer, ya. Stabilitas koneksi LAN atau modem harus diuji supaya tidak mudah disconnect. Dan untuk yang terakhir ada level design, ya. Kompatibilitas antar map dan bug trap. Jadi pastikan antar map kompatibel atau tidak ada bug jebakan error. Dan selanjutnya ada audio atau FX. Efek suara dan audio harus sinkron dengan aksi pemain, misalnya suara tembakan pas dengan saat game itu menembak. Untuk not to be tested ada hal-hal yang perlu di fokus utama pengujian ada 3, yaitu modifikasi pihak ketiga atau custom WAD file mode buatan komunitas tidak diuji oleh developer resmi. Terus yang selanjutnya ada porting non-PC, mencakup konsol dan handle, serta tools eksternal, editor map atau SDK buatan luar tidak masuk dalam pengujian utama. Oke, untuk slide berikutnya, saya akan menjelaskan pendekatan pengujian yang dilakukan untuk game Doom. Pengujian ini dibagi menjadi 3 level utama. Yang pertama, unit testing. Tahap ini dilakukan oleh para developer dengan fokus menguji setiap modul inti. Misalnya engine grafis, kontrol input, AI, musuh, sistem senjata, dan audio. Setiap modul wajib menyertakan bukti uji seperti daftar test case, log error, screenshot hasil uji, dan laporan defect. Hasilnya akan diverifikasi oleh developer sebelum naik ke tahap berikutnya. Yang kedua, ada sistem atau integration testing. Tahap ini melibatkan QA manager bersama tim developer dengan tujuan memastikan integrasi antar modul berjalan dengan baik. Syaratnya, semua defect kritis harus diperbaiki terlebih dahulu, namun masih ada toleransi maksimal 2 defect mayor, asalkan ada solusi sementara dan tidak mengganggu jalannya gameplay. Lalu yang ketiga ada acceptance testing. Tahap ini dilakukan oleh beta tester internal dan beberapa anggota tim ID software. Pengujian acceptance hanya bisa dilakukan pada build yang stabil dan semua defect kritis maupun mayor sudah diperbaiki. Toleransi hanya untuk satu defect mayor yang tidak mengganggu pengalaman bermain. Misalnya bug kecil pada tekstur. Sebelum rilis final, semua defect mayor maupun kritis wajib diselesaikan. Berikutnya. Ya. Slide ini menjelaskan 3 hal penting dalam proses pengujian Doom. Yang pertama, kritis, pass, atau fail. Sebuah build dianggap lolos jika semua level bisa dimainkan tanpa crash mayor. Dan minimal 90% test case berhasil dijalankan baik untuk grafis, AI, senjata, maupun multiplayer. Bug minor seperti tekstur yang tidak sejajar masih bisa ditoleransi, tapi untuk bug major seperti crash atau freeze, build langsung dianggap gagal. Kedua, environmental needs. Doom pada masa ujinya diuji dengan PC 386 dan 486 yang dilengkapi dengan VGA, menggunakan Sound Blaster 16 untuk audio, kemudian untuk multiplayer digunakan LAN hub dengan 4 pemain serta modem 14,4 kbps
Spesifikasi ini menjadi standar saat proses QA dilakukan. Yang ketiga, staffing dan training needs. Struktur tim terdiri dari 1 QA lead, 2 tester gameplay, 1 tester multiplayer, serta 1 engineer support dari tim developer. Selain itu, mereka juga mendapatkan pelatihan tools internal seperti Doom Ad dan Debug Console supaya bisa melakukan pengujian lebih efektif. Baik, selanjutnya adalah planning risk dan contingencies. Jadi di mana dalam risk tersebut terdapat plan yang harus direncanakan dan juga kontingensinya. Terdapat 3 poin yang ada di sini. Pertama ada keterbatasan hardware low end. Mitigasinya adalah minimal requirement ditentukan. Jadi dalam hardware yang sudah ditentukan pada sistem requirement aplikasi Doom 1993, maka akan berjalan dengan lancar pada pengetesan risk tersebut. Yang kedua adalah Bugmeyer multiplayer. Mitigasinya adalah prioritas patch. Jadi yang dimana aplikasi tersebut jika terdapat Bugmeyer pada multiplayer ataupun single player, maka akan dilakukan yang namanya prioritas patch atau pemilihan patch yang sudah stabil dan juga dilakukan yang namanya timeline ketat. Yang mana mitigasinya adalah overtime QA team atau quality assurance team. Yang dimana dalam pengetesan risk dan contingencies ini harus yang dinamakan namanya pengetatan pada timeline pengetesan pada aplikasi game, yang dimana QA team selalu mengetes pada game tersebut secara overtime dan ketat. Lanjut. Selanjutnya ada test case dan test skenario. Pada pengujian pada game Doom 1993 tersebut, terdapat tes skenario dan tes case di sini. Pada tes skenario yang pertama yaitu pengujian kontrol pergerakan dasar pemain, dengan tes case pemain menekan tombol arah untuk bergerak maju. Untuk expected result yang berhasil adalah pemain bergerak maju sesuai input dengan status pergerakan tersebut adalah pass. Jadi tidak ada bug dan juga berjalan dengan lancar. Kedua adalah pengujian interaksi musuh dalam line of sight, dengan test case-nya adalah pemain berada di line of sight musuh. Untuk expected result-nya adalah musuh mulai mendekati dan menyerang pemain. Statusnya adalah pass, karena musuh tersebut mulai mendekati pemain seperti kita yang sedang bermain Doom 1993. Yang ketiga, tes skenario-nya adalah pengujian mekanisme bergerak, dengan test case adalah pemain menembakkan senjata ke arah musuh. Untuk expected result adalah musuh terkena damage sesuai senjata yang dimiliki. Statusnya adalah pass. Senjata memiliki damage yang berbeda-beda, yang dimana ketika pemain menembakkan senjata kepada musuh, damage-nya berbeda-beda sesuai senjata yang diinginkan. Yang terakhir adalah pengujian pengambilan item kesehatan. Test case-nya adalah pemain mendekati dan mengambil item medkit dan shield. Untuk expected result-nya, health pemain bertambah sesuai nilai medkit dan juga shield akan bertambah. Dengan status adalah pass, karena health dan shield akan bertambah jika pemain mendekati shield dan juga health yang ingin didekati dan juga ditambahi. Lanjut. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kami memohon maaf jika ada kesalahan pada pengucapan kata atau perbuatan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.